Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhan ku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Cudududududu, 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 cududududu. Kau menuntun langkahku, Engkaulah pengharapan. Junjung tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Thank you.
Selamat malam teman-teman. Pastinya tetap luar biasa. Teman-teman, saya mau sapa dulu teman-teman pada malam hari ini. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Pastinya teman-teman sudah siapkan hati dan pikiran untuk beribadah pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk kita mempersiapkan hati untuk beribadah. Nah teman-teman, mari kita menghadap Tuhan untuk menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih Tuhan sangat besar atas kehidupan kita. Kita menyanyi dan sambil berdiri kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 1, Kau Yang Layak. Kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab. Ya teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu pertama Kidung Muda Mudi 1, Kau Yang Layak. Kau yang layak. Ya, mari kita satu dalam doa pembukaan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur puji-pujian terambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 14. Kita akan membacakannya secara bergantian. Mazmur 25 ayat 8 sampai 14. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan,
Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. dan anak cucunya akan mewarisi bumi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 126 ayat yang pertama, masukilah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca, kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, inilah kami anak-anak-Mu, gerakan pemuda yang malam ini kami berterima kasih karena Tuhan kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah gerakan pemuda. Kami bersyukur semua itu Bapa. Saat ini kami mempersiapkan Alkitab kami untuk kami bisa baca, kami merenungkan, menghayati dan melakukan firman kebenaran Tuhan. Kemampuan kami sadari sangat kurang untuk mendalami kekayaan firman-Mu. Kami hanya mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu tetap tinggal dalam pribadi kami masing-masing. Berfirman Tuhan Yesus, amin. Adik-adik pemuda, mari kita berdiri. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus Yesus, haleluya. Adik-adik silakan duduk. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat malam. Betapa bersuka cita adik-adik semua saat ini kelihatannya cantik-cantik, segar dan tambah ganteng. Kita juga berharap teman-teman kita, adik-adik, teman-teman kita yang ada di rumah berada dalam kondisi yang baik, yang sehat dan bertambah-tambah. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, setiap orang tua pasti merasa senang, merasa bangga, dan merasa bahagia ketika mendengar, mengetahui bahwa anak-anaknya berada dalam satu kehidupan
hidup dalam kebaikan, kesalehan, kebenaran, dan takut akan Tuhan. Apalagi kalau orang tua mengetahui anak-anaknya aktif beribadah, aktif melayani, dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesamanya manusia. Mungkin boleh kita katakan adik-adik ya, kalau sudah demikian orang tua melihat anak-anaknya melakukan kebaikan kepada sesamanya manusia, sukacita yang luar biasa itu pasti dirasakan oleh orang tua. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini juga yang dialami oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sebagai bapa rohani terhadap anak-anak rohaninya. Sukacita yang dialami oleh Rasul Yohanes tidak bisa diukur. Sukacitanya amat besar. Karena Rasul Yohanes merasakannya itu, melihat anak-anak rohaninya melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Makanya Rasul Yohanes sangat bersukacita. Itu terlihat ketika Yohanes menulis surat kepada anak-anak rohaninya, sikap dan perasaannya itu luapannya sungguh bersukacita. Nah, itu bisa adik-adik baca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat pasal pertama. Yang berkata demikian, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Cukup jelas kita melihat ayat 3 dan 4 bahwa Rasul Yohanes sebagai bapa rohani sangat bersukacita. Saking bersukacitanya Bapak Yohanes atau Rasul Yohanes terhadap anak-anak rohaninya, apa yang dilakukan selanjutnya oleh Rasul Yohanes? Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua. Rasul Yohanes berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, cukup jelas saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat luapan sukacita dari Rasul Yohanes. Kemudian dia mendoakan anak-anak rohaninya. Rasul Yohanes berdoa kepada anak-anak rohaninya bukan hanya secara fisiknya, kesehatan fisiknya, tetapi Rasul Yohanes juga mendoakan lebih utama dan yang lebih penting, kesehatan jiwa dari anak-anak rohaninya itu. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak-anak rohaninya Rasul Yohanes sehingga luapan sukacita Rasul Yohanes itu sangat besar? Kira-kira apa yang dilakukan anak-anak rohaninya? Dan siapa anak-anak rohani Rasul Yohanes? Walaupun bukan bacaan kita malam hari ini hanya ayat 12. Anak-anak rohani Rasul Yohanes kita bisa lihat dari ayat 1 pasal 1, itu pertama adalah Gaius. Kemudian di ayat yang ke-9 Diotrephes. Dan pembacaan kita Demetrius. Itu anak-anak rohani dari Rasul Yohanes. Tapi di sini saya hanya menyinggung 2 nama aja. Apa yang dilakukan oleh Gaius, apa yang dilakukan oleh Demetrius, sehingga Yohanes bersukacita. Kalau kita melihat seorang Gaius dalam hidupnya,
dia sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Gaius sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Dia selalu menolong, membantu orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Gaius juga selalu memberikan tumpangan tempat tinggal kepada hamba-hamba Tuhan yang giat melakukan pelayanan-pelayanan. Dan juga Gaius cukup peka membantu setiap kebutuhan-kebutuhan dari hamba-hamba Tuhan itu. Mungkin kalau kita bertanya, mengapa Gaius, anak rohani Rasul Yohanes, membantu pekerja-pekerja Tuhan sedangkan orang-orang itu asing baginya? Orang-orang itu tidak dikenalnya. Karena Gaius menyadari bahwa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik, kita sebagai pemuda, kalau kita melihat sesosok Gaius, anak rohani Rasul Yohanes, itu merupakan satu teladan. Sungguh indah yang diperbuat oleh Gaius. Dan yang kedua, anak rohani Yohanes, apa yang dilakukan oleh Demetrius dalam ayat yang ke-12? Cukup jelas kita melihat di situ dikatakan tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Itu berarti kita bisa melihat sesosok Demetrius dari pandangan orang banyak bahwa Demetrius adalah orang yang sangat baik. Sepanjang kehidupan Demetrius, hidupnya hanya selalu mau mengikut Tuhan. Hidupnya hanya selalu bergantung kepada Tuhan. Karena dia percaya mengikut Tuhan itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupannya. Dan bukan hanya itu saja juga. Seperti yang dilakukan oleh Gaius, itu juga yang dilakukan oleh Demetrius. Hidup dalam kebaikan terhadap sesama manusia. Membantu, menolong, memperhatikan sesamanya manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, cukup jelas kalau kita melihat dua sosok anak-anak rohani dari Rasul Yohanes begitu baik. Dan kita sebagai pemuda, kita patut meneladani, mencontohi apa yang dilakukan oleh Demetrius. Satu keteladanan yang dilakukan oleh Demetrius maupun Gaius, itu harus kita timba, harus kita lihat dan menjadi contoh. Kita ini saksi-saksi Allah. Kita juga harus mewujud nyatakan satu kehidupan yang benar seperti yang dilakukan oleh Demetrius. Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh mereka. Hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kebaikan terhadap sesama manusia, itu harus kita tampilkan sebagai anak-anak Tuhan dalam sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita. Hidup dalam kebenaran Tuhan berarti yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Semua kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita ini dipilih Tuhan. Pilihan itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan setiap
yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan kita ragu. Jangan kita takut untuk menerima panggilan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat ya, anak-anak muda, ketika Tuhan memilih, memanggil kita, biasa ada yang mengatakan, banyak alasannya. Janganlah saya dulu, masih banyak yang lain. Saya malu, saya tidak bisa apa-apa, saya sibuk, nanti aja ya. Perkataan-perkataan itu ketika Tuhan memilih, itu seringkali muncul. Saya tidak bisa, saya malu. Ambil contoh saja kalau dalam kebaktian pemuda. Barangkali kalau si A ditunjuk berdoa, doa makan. Paling jawabannya cuma goyang tangan. Gak bisa. Dion dulu. Atau Peter dulu. Itu jawaban anak-anak muda sekarang. Ketika mau dipilih oleh Tuhan, kadang-kala kita menolak. Di sini kita sebagai pemuda, kita harus menyadari kalau kita dipilih Tuhan untuk bersaksi, kita memberikan diri kita. Memberikan diri kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kalau bisa kita berkata, Tuhan, inilah saya, utuslah aku untuk bisa menjadi saksi yang baik bagi sesama manusia. Kita tidak bisa menunda-nunda kalau Tuhan mau pakai kita. Selama masih kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, pergunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Adik-adik masih ingat ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik bisa menyanyi? Menyanyi ya? Bantu. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini saudara-saudara dipilih oleh Tuhan, jangan menolak untuk menjadi saksi yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup untuk melayani kepada Tuhan itu adalah hidup yang paling indah. Yang kedua, hidup dalam kebenaran berarti kita harus hidup dalam terang. Kita biasa mengatakan bahwa kita ini gerakan pemuda. Identitas kita sebagai Kristen di sana sini seringkali diperhatikan, diawasi, dikatakan kita harus hidup dalam terang. Tapi ketika ibadah kebaktian pemuda, diajak teman, ditelepon teman untuk pergi ibadah, untuk beribadah bersama-sama di rumah, paling bilang tunggu dulu, lebih penting chatting-chatting. Itu yang dikatakan hidup dalam terang. Berikanlah kesempatan waktu kita untuk Tuhan, supaya orang bisa juga melihat kita sebagai identitas Kristen tidak menampakkan terang. Itu berarti kita juga harus perbuat seperti yang orang inginkan dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak terang. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran itu berarti hidup dalam pelayanan.
bagaimana yang dikatakan hidup dalam pelayanan? Kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Kerinduan yang dalam untuk melayani Tuhan dan sesama, melakukan kehendak Tuhan. Kita diberikan karunia. Kita diberikan talenta oleh Tuhan. Kita harus manfaatkan karunia talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Lihat seperti yang adik-adik lakukan saat ini. Semua kita yang hadir di sini diberikan karunia talenta. Tim multimedia, tim musik Kantoria, masing-masing punya talenta. Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup dalam pelayanan. Saya salut dengan tim multimedia, tim musik yang begitu gigih, berkorban waktu, berkorban tenaga, bukan untuk kepentingan kita. Apakah yang saudara-saudara lakukan tim multimedia, tim musik, yang kalian lakukan saat ini dalam ibadah-ibadah, itu untuk diri kita? Bukan. Hidup dalam pelayanan berarti hidup untuk melayani Tuhan. Itulah yang saudara-saudara lakukan. Saudara-saudara lakukan, adik-adik lakukan. Tanggung jawab adik-adik itu untuk diperuntukkan untuk Tuhan. Yang selanjutnya, yang keempat, hidup dalam kebenaran. Berarti hidup dalam kepedulian terhadap sesama manusia. Kita harus sadari tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita melihat sesama kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita mengalami satu penderitaan, mengalami satu pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Berempati. Kepedulian kita harus nampak. Kesaksian kita harus timbul dalam bentuk bantuan. Memberikan semangat, memberikan spirit, mendoakan saudara-saudara kita, bukan mendoakan yang jahat atau menjatuhkan, tetapi bagaimana kita mendoakan, memberikan semangat, empati kepada teman-teman kita, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Itulah hidup dalam kepedulian terhadap sesama manusia. Dan saudara-saudara sudah melakukan semua. GPIB sudah lakukan, Bahtera Kasih sudah lakukan. Contohnya selama COVID, pandemi, apa yang dilakukan gereja, khususnya jemaat kita, kepedulian sangat besar membantu jemaat-jemaat yang berkekurangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau hidup dalam kebenaran dan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Demetrius. Itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita bersama. Kita semua sebagai anak-anak muda saat ini dan seterusnya, masing-masing kita mau supaya hidup masa depan kita mendapatkan satu kehidupan yang penuh dengan kesuksesan, mempunyai kehidupan yang penuh dengan keberhasilan. Apa yang harus kita lakukan? Kunci keberhasilan, kunci kesuksesan yang kita mau dapatkan adalah hidup dalam kebenaran Tuhan.
Dan siapa yang bisa memberikan, menjawab semua itu? Hanya Tuhan yang mampu memberikan semuanya itu. Kita ambil contoh saja, Yusuf, seorang yang masih muda, tidak ada apa-apanya, sangat dibenci saudara-saudaranya. Tetapi apa yang Tuhan perbuat kepadanya? Dia dipakai oleh Tuhan, diangkat sebagai orang kedua di Mesir. Mengapa? Karena kehidupan Yusuf selalu hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan dan kebaikan. Itulah yang harus kita nampakkan juga. Marilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita selalu mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita mau melakukan segala kehendak Tuhan dan mau menjadi saksi yang baik, yang benar dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita hidup dalam kebenaran dan kebaikan, menjadi saksi yang baik, maka percaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 467 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kebaikan kemurahan-Mu jugalah tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh menyelesaikannya dalam ibadah gerakan pemuda. Kami mengimani itu Tuhan, berjalannya peribadahan pada malam hari ini, itu berkat pertolongan dari Tuhan semata-mata. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan bagi kami malam hari ini. Kami mau berdoa buat semua yang boleh mengambil bagian
dalam ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Teristimewa firman kebenaran Tuhan sudah boleh Tuhan sampaikan dalam diri kami masing-masing. Kami sungguh sangat berterima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik, selalu memperhatikan kami, mau memanggil kami dan memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keterpanggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Namun seringkali Bapa, Tuhan memilih kami, Tuhan memanggil kami untuk menjadi saksi yang baik di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kami manusia. Kami kurang mengindahkannya. Kami lebih mementingkan kepentingan diri kami, keegoisan kami, yang lebih mengutamakan kepentingan yang hanya sementara sifatnya. Kami tidak melihat pemanggilan Tuhan yang begitu berarti untuk kehidupan kami kini dan masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menampilkan sesosok anak-anak Tuhan, anak-anak rohani dari hamba-Mu Rasul Yohanes, Demetrius maupun Gaius. Mereka sudah memperlihatkan, meneladani buat kami satu kehidupan yang baik, yang benar, yang bisa menjadi cerminan untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka, mata mereka selalu tertuju kepada Tuhan dan juga melihat sesama manusia. Kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan di tengah-tengah hidup mereka, mereka juga melakukan dan kembalikan dengan membagi kasih dan kebaikan terhadap sesama manusia. Bapa dalam sorga, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi Demetrius dan Gaius yang selalu melakukan kesaksian yang baik bersama dengan orang banyak. Bapa, dalam hidup kami ini Tuhan, biarlah keterpanggilan yang Tuhan amanatkan bagi kami bisa jalankan, karena kami melihat bahwa hidup kami ini sangat berarti. Hidup kami ini hanya sebentar di tengah-tengah dunia ini. Yang Tuhan inginkan bagi kami adalah bagaimana kami boleh hidup dalam kesetiaan, ketaatan, kebaikan dan kebenaran, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perlengkapilah diri kami masing-masing dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjadi anak-anak keteladanan Tuhan. Kami bisa menampilkan diri, identitas kami sebagai terang dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa buat kami semua yang hadir saat ini, dan juga teman-teman kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Teristimewa buat saudara-saudara kami yang melayani Tuhan malam ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan liturgi, Saudari Nonon, Kantoria, dan juga organis Samuel bersama dengan teman-temannya, tim musik. Dan juga kami berdoa buat tim multimedia. Kesetiaan mereka dalam melayani Tuhan luar biasa.
Dan mereka lakukan itu bukan untuk memperlihatkan diri mereka, kepintaran, kepandaian mereka. Tetapi mereka lakukan semua itu adalah untuk pelayanan terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama manusia. Apa yang Tuhan sudah lihat dalam kepribadian mereka masing-masing, apa yang sudah mereka buat malam ini Tuhan, Engkau memberkati mereka masing-masing. Engkau tahu hari-hari hidup mereka, Engkau melihat kegiatan aktivitas mereka, dampingi terus mereka Bapa. Biarlah apa yang mereka perbuat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, segala jerih payah mereka dalam melayani Tuhan, itu Tuhan kembalikan dengan berlipat-lipat ganda berkat buat mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, pun kami semua sebagai anggota gerakan pemuda dan juga pengurus GP di tingkat jemaat maupun tingkat sektor. Masing-masing kami, Bapa, Engkau melihat kehidupan kami. Engkau melihat kerinduan, keinginan hati kami. Dan Engkau juga tahu masa depan kami. Kami hanya menyerahkan semua kehidupan kami, aktivitas kami, kegiatan kami hanya dalam Tuhan. Karena kami percaya Bapa, bahwa setiap kami yang sudah melakukan pekerjaan, yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan lewat aktivitas kami masing-masing, itu karena Tuhan yang memberikannya. Tetap kami mensyukurinya, sekalipun kami tetap diperhadapkan dengan penderitaan pandemi COVID. Tetapi tugas keterpanggilan kami masing-masing, baik ketika kami melakukan pekerjaan di luar rumah, pun ketika kami melakukan pekerjaan untuk Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara teman-teman kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Begitu lama mereka menunggu dan mereka mungkin merasa putus asa, belum mendapatkan pekerjaan. Tetapi mereka sebagai anak Tuhan, mereka punya Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan dan pertolongan untuk mereka. Memberikan mereka kekuatan iman ketika mereka belum mendapatkan pekerjaan. Dan mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan sudah siapkan bagi mereka masing-masing untuk mendapatkan karunia dan berkat Tuhan lewat pekerjaan demi pekerjaan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih sekolah sebagai mahasiswa, mahasiswi ataupun siswa dan siswi yang belum berjalan baik pembelajaran di tempat lokasi kami masing-masing, baik di sekolah maupun di kampus. Pembelajaran kami hanya melalui online. Bapa, berikan kami buah-buah pikiran, pengetahuan yang luar biasa, walaupun hanya melalui online. Pembelajaran kami itu bisa kami lakukan, dan kami percaya Bapa, keberhasilan dan kesuksesan ada di tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya untuk kami masing-masing yang selalu hidup baik, bersaksi untuk Tuhan. Bapa dalam sorga, Engkau juga melihat kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ada banyak pergumulan, penderitaan, tantangan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami sebagai manusia biasa Tuhan, kadang-kadang kami tidak mampu lagi
menghadapi pergumulan dan tantangan itu. Tapi kami mengaminkan Bapa, Engkau Allah yang selalu menemani kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami semangat ketika kami terjatuh dan terpuruk dalam pergumulan dan tantangan. Ada Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Dalam syafaat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat kami sebagai pengurus tingkat jemaat dan tingkat sektor. Tanggung jawab kami sangat besar. Masing-masing keterpanggilan Tuhan sudah berikan dalam pribadi kami masing-masing. Sekalipun pelayanan gerakan pemuda di tingkat jemaat maupun tingkat sektor, khususnya dalam ibadah tatap muka secara langsung yang biasa kami lakukan, belum berjalan dengan baik karena masih diperhadapkan dengan pandemi COVID. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar untuk kami terbebas dari pandemi COVID. Dan Tuhan akan memberikan kami akal budi hikmat pengertian dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pengurus di tingkat jemaat maupun tingkat sektor. Kami bisa melakukan itu semua Bapa, tugas kami masing-masing dengan mempercayakannya semua kepada Tuhan. Masih banyak program-program yang harus kami jalani, yang kami lakukan. Tapi kami percaya Bapa, segala rencana kami adalah menjadi rencana Tuhan. Tuhan juga sendiri yang ada bersama-sama dengan kami. Kami sebagai pengurus maupun sebagai anggota GP, bergandengan tangan kami masing-masing untuk melakukan setiap program-program itu, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga program rencana kami bisa berjalan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Bapa dalam sorga, pun Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, yang terbentang di mana-mana, teristimewa jemaat kami, Jemaat Bahtera Kasih. Kami mau berdoa Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau berdoa buat semua para pendeta, berdoa buat semua para hamba Tuhan, presbiter, penatua, diaken. Kami juga mau berdoa semua yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Pakailah mereka semua senantiasa menjadi alat kebenaran dan kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bagian bagi kami. Tuhan perlengkapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga di malam hari ini kami tetap menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah hari esok Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat Tuhan tetap kami alami seperti yang kami rasakan hari ini dan di hari-hari yang kemarin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang kami, doa kami ini kami bawa dan kami dasarkan hanya di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa berdoa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Oke teman-teman, kita masuk dalam persembahan. Sehari kita telah bekerja dalam keterbatasan dan kekurangan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Untuk persembahan teman-teman, boleh bawa ke koordinator sektornya masing-masing, atau bisa juga langsung ke kantor gereja pada jam kerja gereja, dan bisa juga ditransfer langsung ke nomor rekening BRI GPIB Bahtera Kasih. Kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 161 ayat yang pertama dan kedua, bukan karena upamu. Teman-teman, mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi, sebab Engkau sang empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Mari saudara-saudara pemuda, kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari menyanyi kita bakti 214 ayat pertama, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita bersatu teduh, kita mulai. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Mewakili pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Helmi Supit, kepada teman-teman tim musik, kepada Kantoria, dan juga teman-teman multimedia yang sudah senantiasa untuk melayani kita malam hari ini. Rekan-rekan terkasih, semoga firman yang kita dengar tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita untuk menjadi kebenaran, menjadi saksi Kristus, dan juga mau setia untuk selalu dipakai melayani Tuhan. Sebelum kita berpisah, saya mau sapa dulu teman-teman sekali lagi. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Sampai bertemu di ibadah Gerakan Pemuda minggu depan. God bless you all. Dihantarnya